Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak Ustadz sudah ngasih waktu untuk saya, kemudian mewawancarai untuk dalam rangka memenuhi tugas akhir kuliah nyusun skripsi penelitian. Jadi sebelumnya juga izinkan perkenalkan diri Ustadz. Nama saya Ridho Prastio. Saya sekarang di UIR itu Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester akhir, lagi nyusun Ustaz. Jadi mau dalam rangka kesini ini mau mewawancarai Ustaz tentang tapis sekolah tapis muka ini Ustaz. Tapi sebelumnya Ustaz, mohon perkenalkan diri Ustaz. Biar kenal Ustaz. Fadhol Ustaz. Nama saya Muhammad Fahmi ya. Saya mengajar di bidang Al-Qur'an. Bismillah, saya Hendri, ngajar juga di Halaqah Al-Qur'an, Halaqah kelas 1 ya. Kita di sini memulai Al-Qur'an itu dengan Aisar, metode Aisar. Bismillah, nama Khairul Rijal, tamatan dari pesantren Umar bin Khattab dan mengajar di Halaqah juga, di Halaqah Al-Qur'an ya. Baik, langsung saja Ustaz ya. Pertanyaan pertama Ustaz, izin Ustaz mau bertanya, di sekolah ini tingkatan SD Ustaz ya. Biasanya Ustaz kalau SD kelas 1 itu umumnya mereka hafalan mereka ada berapa juz Ustaz? Kelas 1. Iya. Pertama kita mulai dari Aisar. Aisar 2 sampai 4 ya. Setelah selesai Aisar 4 lancar, kita mulai dengan membaca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an di semester 1 itu kita punya target hafalan juz 30 semester 1. Jadi semester 2 juz 29 itu target kelas ya. Jadi 1 tahun itu di kelas 1 kita harus mengejar 2 juz ya. Menghafalnya Ustaz dari bab kita menghafal dari Anas ke terbalik ya, Anas ke An-Naba, Al-Mursalat ke Al-Mul gitu. Jadi bukan dari 1 ke 2 tapi dari 2 ke 1 kali gitu ya, dibalik dia. Karena itu kan surat-surat pendek. Jadi bahasanya udah terdengar ya, sering terdengar dengan anak-anak. Jadi untuk menghafalnya tidak terlalu sulit daripada surah-surah yang panjang gitu. Berarti bukan dari Al-Fatihah, Al-Baqarah bukan? Enggak. Jadi kita metodenya gini. Kelas 1 itu ngafal dari juz 30, 29, 28, nanti balik ke juz 1. Nah, juz 1 nanti 2, 3 sampai 10, balik 27, 26. Nah, target kita di sini target tahfiz Mekah itu 15 juz. Jadi ketika anak-anak selesai 15 juz dites, kalau lulus tes baru anak-anak boleh lanjutkan ke juz berikutnya, juz 11 sampai juz 2 terus ya sampai ke juz 25 gitu. Itu Ustaz kabar Ustaz, dapat informasi juga bahwasanya kelas 6 SD sudah hafal juz 30 Ustaz semuanya. Kelas 6 SD di Tahfiz Mekah. Ya, di sini. Kelas 1 SD. Ya, kelas 1 SD. Kan kita tadi bicaranya mulai ya. Kita mau mulai dari juz 30. Ada kelas 6 yang sudah hafal 30 juz. Oh, Quran. terbalik pertanyaannya. Ada deh. Alhamdulillah ada ya satu orang kelas 6 dan kebetulan beliau udah tamat, dan ada adik kelasnya di kelas 4 udah bisa menyelesaikan 30 juznya sempurna gitu. Udah dites. Ya, kelas 4 ada 2 orang gitu. Itu mereka di sekolah ini Ustaz, sampai siang hari atau sampai sore atau gimana Ustaz?
kita full day ya, lebih lama dari sekolah-sekolah yang lainnya. Mulai dari jam 7.30 sampai jam 17, jam 5 sore. Mereka ada tidur siang ya, ada makan siang, tidur siang, lalu mulai belajar. Lalu 2 sholat yang dikerjakan di sekolah, sholat zuhur dan sholat asar gitu. Boleh ke Ustaz Fahmi nak? Boleh. Kalau di ruangan kelas Ustaz, metode mereka menghafal tuh bagaimana Ustaz? Bismillah. Untuk metodenya, kami setiap anak itu menghafalnya 1 halaman. Sebelum menghafal kami talkinkan dulu dia bacaannya. Setelah itu baru kalau anak-anak tuh sudah selesai, kalau anak-anak tuh sudah hafal, ya paling maksimal minimal itu 1 halaman setorannya. Itu Ustaz, kalau misalkan ada di antara anak-anak ini Ustaz, kemampuannya kan manusia ini beda-beda Ustaz. Ada yang tidak sampai target itu, apakah ada hukumannya gitu atau gimana Ustaz? Kalau hukuman kami tidak gimana ya bilang ya. Kalau hukuman enggak lah, palingan kami tidak memberatkan si anak. Kalau semampunya saja, kalau si anak itu hafalnya tidak sampai 1 halaman, ya kami kasih setengah halaman ya. Tapi itu tidak setiap hari kami seperti itu. Nggak mungkin anak itu seperti itu metode dalam menghafal Al-Qur'annya. Di rumah mereka ada juga ditekankan untuk menghafal Ustaz ya? Bukan menghafal. Kalau di rumah itu kami berikan tugas murojaah dia. Oh, di rumah. Ya, kami berikan tugas mereka untuk murojaah. Kalau menambah hafalan ya di sekolah itu. Ya, persiap ya. Di sekolah Kurang lebih seperti itu. Di rumah murojaah Ustaz ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Ya, kami berkomunikasi juga sama kedua orang tua mereka agar tidak memberikan gadget lah untuk si anak tersebut. Kami juga berkomunikasi juga sama orang tua mereka, ya orang tuanya, agar mereka tidak memegang gadget di rumah dia tuh. Dari sisi minuman atau makanan Ustaz ada Ustaz? Untuk lebih supaya ingatan kuat mereka nih gitu. Dianjurkan untuk makan ini gitu. Kalau makan Bebas Ustaz ya? bebas lah ya. Yang penting halal ya. Kirain kan harus makan minuman ini gitu, Iya. makan buah ini gitu, jadi ingatan kuat gitu. Mereka Ustaz di sekolah ini ada tidur siang nggak tadi Ustaz? Ya, tidur siangnya setelah sholat subuh, setelah sholat zuhur, mungkin dikasih waktu lah mereka 30 menit lah untuk istirahat di kelasnya masing-masing. Enak ya, ada tidur siang Ustaz. Ya, habis itu mereka melanjutkan pelajaran umumnya atau diniyahnya kurang lebih 45 menit lah. Baru mereka ke masjid untuk pergi ke halakonya masing-masing. Berarti makan siangnya kapan Ustaz? Makan siangnya itu setengah 12 sebelum zuhur. Ya. Mungkin cukup ya Bu? Pertanyaan lagi habis ya? Boleh Ya. Ustaz Rizal. Ustaz, jadi selain di kelas menghafalnya tuh di halaku-halaku. Ya, sebenarnya di kelas tuh pelajaran diniyah. Kalau menghafal Al-Quran, khusus menghafal Al-Quran tuh memang duduk di halakoh. Dibagi kelompok-kelompoknya per tingkatan juz anak-anak yang hafalannya tersebut. Ada di halakoh juz 30 dan 29 misalnya kan. Ada di sana anak-anak kelas 1, bagi anak-anak kelas 2 yang belum hafal juz 30 dan 29 ditetapkan di halakoh di juz 29 dan 30 tersebut.
Dan adapun anak-anak yang kelas 2 ke atas yang hafalannya udah lebih dari target kelas 2 minimal itu kenaikan kelasnya 3 juz. Iya, ya target minim. Saya tanya tadi, Hah. berapa kelas? Kalau kelas 3 berapa juz targetnya? Kalau kelas 3 target kenaikan kelasnya 5 juz. Iya, jadi 1 tahun tuh minimal anak-anak tuh menambah hafalannya 1,5 juz lah. 1,5 juz. Itu minimal agar dia bisa untuk melanjutkan ke kelas berikutnya, karena di Tahfiz Mekah ini menerapkan hafalan tersebut apabila tidak tercapai pada targetnya ditetapkan untuk tinggal kelas. Ada target itu. Jadi Apa kan dikasih tadi kan dekat teras. Terus berapa deh? Kelas 3 berapa hafalannya 7 juz? Berarti sudah lebih Ustaz ya? ya ada lebih targetnya itu. Jadi dia tidak terlalu berat untuk menambah target untuk kenaikan kelasnya lagi. Berarti kalau kurang daripada target mereka tinggal kelas ya? Ya. Nggak bisa naik ke kelas atas ya? Tidak bisa, karena memang itu syaratnya kan. Ada beberapa anak juga yang memang betul-betul ditinggalkan kelasnya karena memang dia memang sulit untuk menghafal, dan ada juga yang seperti tadi yang udah kelas 4 udah hafal 30 juz. Itu kemampuan anak memang berbeda-beda kan. Tinggal gurunya lagi yang memotivasi, memberikan arahan agar anak-anak tersebut tetap semangat dalam menghafal Al-Quran. Nanti untuk SMP-nya ada Ustaz? Tingkat SMP gitu. Biasanya kemana anak-anak? Alhamdulillah dah tingkat SMP-nya ya mulazamah namanya, mulazamah. Itu memang sebagian dari anak-anak kita ada juga kan, dan sebagian lagi dari anak-anak luar. Dan di sana metodenya sama, tetap menghafal matan-matan ilmu. Jadi sama metodenya dengan yang di SD. Perbedaannya dengan di pondok-pondok yang di sini nih ya karena kekurangannya waktu untuk menghafal di sekolah itu, makanya persiapan dari rumah orang tua harus juga memotivasi dan membantu anak dalam menghafal. Kalau tidak ada bantuan dari orang tua atau membawa anak-anaknya dalam untuk mengingatkan anak-anaknya untuk menghafal di rumah tuh ya guru-guru kami juga sulit nanti. Waktu halakoh itu cuma 1 jam 15 menit dari jam 8 sampai jam 9.15, 1 jam 15 menit cuman. Jadi kalau anak-anak tuh tidak mempersiapkan hafalannya dari rumah, jadi sulit juga. Tapi kalau di pondok pesantren dan anak-anak tersebut nginap di pondok pesantren tersebut, itu lebih mudah untuk mengaturnya, menargetkan hafalan-hafalan yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Baik, itu saja. Terima kasih banyak Ustaz ya Iya. atas waktu yang diberikan kepada kami. Ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.